guys, perkenalkan aku Sabrina Yusuf Aprilia dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta dari kelas IK 05. Jadi di sini aku sebagai host yang membawakan talk show podcast kali ini, dan aku di sini gak sendirian, aku bersama kakak-kakak yang ada di sini. Oke, baik, aku perkenalin ya satu-satu. Sini ada kak siapa? Halo, aku Kariska dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta kelas 305. Oke, yang samping Kariska ada kak siapa? Halo, aku Rifki Andika dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sebelah kiri aku ada kak siapa? Halo, aku Windu Fitriansi dari Ilmu Komunikasi juga. Baik, sebelah kak Windu ada siapa? Kak siapa? Riko Hendrianto dari jurusan Prodi dan Universitas yang sama. Oke, baik. Di sini aku sama kakak-kakak yang di sini mau membahas talk show podcast yang bertemakan evaluasi diri menuju kesuksesan. Oke, sebelumnya buat kalian yang di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya. Baik, kita akan memasuki topik yang pertama. Aku mau nanya nih sama kakak-kakak yang di sini. Apa sih definisi sukses yang menurut kakak-kakak di sini? Oke, yang pertama dari Kariska, apa sih definisi kesuksesan atau sukses itu apa sih kak? Kalau menurut aku ya, kan definisi sukses menurut orang kan punya ini ya, definisi sukses yang berbeda-beda. Nah, aku kalau definisi sukses aku itu bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat atau yang berguna sesuai dengan target yang telah aku buat. Kayak gitu aja. Oke, baik, terima kasih Kariska. Kalau menurut Kak Rifki, apa sih definisi kesuksesan atau definisi sukses itu? Seperti yang dibilang oleh Kariska tadi ya, definisi sukses itu kan berbeda-beda ya ukurannya tiap orang. Nah, kalau menurut pandangan saya nih, untuk yang sekarang ini definisi sukses itu adalah apapun itu baik kecil maupun besar, sekarang maupun nanti yang sedang kita kerjakan dengan sekuat tenaga dan nikmat yang membuahkan hasil. Nah, hasil tersebut tuh nggak selalu harus besar maupun kecil juga nggak apa-apa gitu. Yang penting proses di dalamnya itu untuk mencapai hasil tersebut. Nah, menurutku itu salah satu dari kesuksesan sih menurutku. Karena kan menurut saya itu kesuksesan itu adalah titik tertinggi di mana hasil dari kerja keras kita. Ya gitu sih. Kalau ini mengutip dari perkataan dari Bapak Mario Teguh yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mengharuskan kita untuk sukses, tetapi Tuhan itu mengharapkan kita untuk mencoba. Jadi selagi kita masih bisa untuk mencoba, ya kenapa tidak gitu. Kita itu harus mencoba untuk sampai pada kesuksesan tersebut gitu sih. Oke, baik, Kak Rifki ini penggemar Mario Teguh ya guys ya. Oke, baik, buat yang sebelah kiri, menurut Kak Windu apa sih definisi kesuksesan atau definisi sukses itu? Menurut aku sendiri sih, sesuatu yang kita inginkan dari lama atau keinginan kita itu terwujud atau tercapai dengan hasil yang maksimal, dan juga kesuksesan itu bukan hanya sesuatu yang kita punya uang atau barang yang berharga gitu ya. Kesuksesan itu seperti sesuatu yang kita jalani sekarang itu lebih baik dibanding sesuatu yang kita jalani yang udah lalu gitu. Oke, baik Kak Windu, terima kasih. Kalau menurut Kak Eriko, apa sih definisi kesuksesan atau definisi sukses itu? Oke, definisi sukses ya. Kalau secara umum sih definisi sukses itu adalah keberhasilan dalam berbagai bidang ya kan. Tapi kalau menurut aku sih cukup titik di mana kita berhasil melewati kegagalan dalam proses kita mencapai tujuan. Oke, baik Kak Eriko, terima kasih. Kalau menurut aku sih ya sama sih, nggak jauh beda sama kakak yang ada di sini. Definisi sukses itu diri kita melakukan banyak hal yang baik dan tentunya pasti ada niat. Kalau nggak ada niat ya pasti kita nggak bakal sukses dong. Jadi kalian di rumah jangan malas-malas ya untuk belajar, untuk menuju kesuksesan yang kalian mau. Kalau buat yang kalian di rumah tulis di komen ya, apa sih definisi kesuksesan itu
Oke. Oke, aku mau nanya lagi nih. Gimana sih agar kita menuju kesuksesan itu, upaya kakak-kakak di sini gimana cara biar kita menuju kesuksesan itu? Kalau dari Kariska gimana? Upayanya untuk menggapai kesuksesan Kariska itu sendiri? Kalau dari aku sih yang pertama niat ya. Karena kalau nggak ada niat tuh meskipun apa yang udah kita rencanain tuh nggak bakalan kita lakuin. Jadi yang pertama niat, terus rencana yang ingin dicapai sih. Baik, Kariska, terima kasih. Kalau menurut Kak Rifki, apa sih upayanya Kak Rifki nih biar Kak Rifki itu bisa sukses, menggapai kesuksesannya Kak Rifki yang Kak Rifki mau, gimana? Iya sih, kalau menurut saya itu ya mencoba, ya terus mencoba gitu. Tapi yang paling penting itu konsistensi sih. Karena kalau kita hanya mencoba tetapi tidak dibarengi dengan konsistensi, itu tidak ada gunanya, itu tidak ada artinya. Tapi ya semua itu harus ada konsistensinya sih. Iya, ada konsistensinya dan ada porsinya masing-masing ya kan. Oke, baik, terima kasih Kak Rifki. Kalau Kak Windu, apa sih upayanya untuk menggapai kesuksesannya Kak Windu sendiri? Kalau menurut aku sendiri itu yang pertama mengenal diri kita sendiri, dan yang kedua itu memiliki mindset atau pola pikir yang lebih maju supaya tujuan kesuksesan itu tepat gitu. Dan juga kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri atau tidak mengubah pola pikir, suatu saat nanti ketika yang kita inginkan itu tidak tercapai ataupun tercapai juga dan hasilnya tidak maksimal, pasti nanti kita akan menyalahkan diri kita sendiri dan mungkin itu nanti akan sulit sih berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, baik, terima kasih Kak Windu. Kalau menurut Kak Eriko gimana nih upaya Kak Eriko menggapai kesuksesannya itu sendiri? Oke, biar sukses itu kita harus apa? Iya, benar-benar. Yang pertama, itu tuh yang paling penting nih, kita harus punya tujuan. Karena ibarat kata kalau kita mau jalan, kita nggak punya tujuan ya kita nggak akan kemana-mana gitu kan. Terus yang kedua adalah tekad. Jadi kalau misalnya kita udah punya tujuan nih mau jalan, tapi kita masih mager, kita tetap aja di situ. Terus yang ketiga ada usaha. Kita udah punya tujuan, tapi udah nggak mager, tapi kita nggak mau jalan gitu, sama aja. Terus yang terakhir ada doa, karena usaha tanpa doa itu sama aja bohong, dan Benar-benar. doa tanpa usaha kebalikan. Iya. Iya, ini ya doa. Iya. Kita kalau mau usaha harus ada doanya gitu ya Kak, biar jadi lancar. Benar, iya benar. Terima kasih Kak Eriko. Kalau menurut aku sih ya upaya aku untuk menggapai kesuksesanku sendiri itu nggak jauh beda dari kakak-kakak ini. Yang pastinya ada niat, ada tekad, tujuan mau suksesnya itu gimana, dan pastinya kita konsisten menjalankan usaha yang untuk menggapai kesuksesannya itu sendiri. Oke, baik. Kalau yang di rumah jangan lupa tulis di komen juga ya, apa sih upaya kalian nih untuk menggapai kesuksesan kalian sendiri. Biasanya kan ya kayak kalau kaum milenial itu kan biasanya pada mager, pada maunya nongkrong-nongkrong ya, iya belum memikirkan kesuksesannya gimana ya, walaupun kalian masih kuliah atau kalian masih gimana ya, kalian harus memikirkan itu buat kedepannya. Oh jangan lupa doa dari orang tua ya guys ya. Dan orang tua itu penting banget, dan kita harus juga ibadahnya kita harus ditaati biar kita bisa menggapai kesuksesan itu kita sendiri. Oke, baik, topiknya selanjutnya aku mau nanya nih, di dunia ini kan banyak banget ya tokoh-tokoh sukses atau artis ya, di dunia entertainment itu kan banyak sekali ya tokoh yang udah sukses, pengusaha apapun itu ya. Aku mau nanya nih ke kakak-kakak yang ada di sini, siapa sih tokoh dunia yang sukses yang kakak idolakan banget dan menjadi pengaruh besar ke dalam diri kakak? Oke, aku nanya ke Kak Windu deh. Siapa sih tokoh idolanya Kak? Tokoh idola sih Gunatapan ya. Mungkin hanya sebagian orang aja sih yang tahu, kayak anak kayak itu sama anak Rekan Tobani saja sih yang tahu. Oke, Karena apa ya, saya mengidolakan dia itu suatu kerja keras dia dari kecil, dan dia juga seorang anak yatim piatu ya. Buat tekad untuk menjadi artis itu susah ya Kak? sulit, ya. Sulit.
sulit banget, apalagi kayak kita yang nggak tahu dia tuh perjuangannya tuh seperti apa. Iya, seperti apa. Dan dia juga menghidupkan seorang adik perempuannya juga. Iya, apalagi dia yatim piatu ya kayak gitu, bener-bener yang usahanya tuh kalian nggak tahu di belakangnya tuh seperti apa. Iya. Dan akhirnya dia menjadi sukses dan seperti sekarangnya. Kayak apa sih pengaruh besarnya dia tuh untuk kakak? Pengaruh besar terhadap aku sih ya kayak jangan pernah untuk menyerah di pertengahan jalan. Oh iya, siap-siap. Biasanya kan orang-orang tuh, aduh gagal nih pertama, udah deh nggak mulai Iya. coba. Jangan gitu ya guysnya, jangan harus pantang menyerah. Oke, baik, terima kasih Kak Windu. Kalau kayak Niko, siapa sih tokoh yang kakak idolakan yang di tokoh dunia ini yang sukses? Siapa sih Kak? Kalau aku sih Jerome Pauline salah Oke, kalian harus tahu dong YouTuber Jerome Iya. Pauline. Ya. Ya, jadi seperti kata Sabrina tadi, dia itu adalah seorang YouTuber dan juga pengusaha. Nah kebetulan dari awal tuh dia sebenarnya cuma mahasiswa biasa kayak kita nih, yang kebetulan dapat beasiswa kuliah di Jepang. Nah dia itu awal mulai karirnya tuh cuma dia upload semacam video vlog dan tutorial untuk berbahasa Jepang di YouTube-nya. Sampai kini bisa sampai punya pelanggan jumlahnya sampai 10 jutaan itu. Iya, subscribersnya ya Kak ya, banyak. Wow banget itu, dan dia sekarang juga udah buka franchise. Brand nanti, ya. iya, kalian pasti tahu dong nanti itu yang enak banget. Iya, dia tuh benar-benar bisa jadi idola banget gitu. Iya. Dan hal-hal yang dari Jerome Pauline ini yang bisa aku jadiin Motivasi untuk mengidolakan dia ya. Ya dia tuh benar-benar usahanya tuh jalan banget, terus kerja kerasnya, terus juga dia rela berkorban gitu. Jadi waktu dia tuh lebih banyak dipakai buat produktif gitu. Itu Oke. penting banget sih buat anak muda kayak kita Iya. produktif. Kalau untuk milenial ya Kak ya, Ya. zaman sekarang. Oke, baik, terima kasih Kak Enko. Selanjutnya, Ariska, siapa sih tokoh di dunia yang sukses yang kakak idolakan? Siapa nih Kak? Tokoh sukses yang aku idolakan tuh kalau untuk para penggemar K-pop ya? setaunya. Oh iya. Salah satu anggota termuda atau member termuda dari anggota Twice yaitu Chuli. Padahal ya penyebutan namanya benar enggak. Yang penggemar Twice ya bisa komen di bawah yang benar namanya gimana. Oke, baik, benar. Ini yang membuat aku mengidolakan dia itu karena apa ya? Usaha dia dalam mencapai kesuksesannya sehingga membuat aku mengidolakannya karena lebih ke kisah perjalanannya sih dalam mencapai kesuksesannya menjadi seorang idol yang dari belum terkenal sampai sekarang udah terkenal banget, yang bersaing sama Blackpink sama BTS lah. Ceritanya itu membuat aku termotivasi buat bisa sukses seperti dia. Dari di umur yang masih muda udah bisa punya niat ya dan punya tekad yang kuat buat menjadi seorang idol. Dan itu tuh usahanya usahanya tuh Nggak sia-sia ya Kak ya untuk menggapai. nggak sia-sia sih, kayak nggak gampang buat gampang. Nah jadi butuh usaha yang ini sih, apa sih? Usaha yang lebih keras Iya, lagi gitu lebih keras ya, lagi. agar dia menggapai kesuksesan itu dia sendiri ya Kak ya. Berarti berpengaruh besar sekali ya kayak di kakak tuh mengidolakan Choi siapa? Culi. Ciut dari anggota Twice. Pasti kalian tahu dong yang penggemar K-pop ya. Oke, terima kasih Kak Rizka. Kalau Kak Rizky, siapa sih idolanya tokoh dunia yang kakak idolakan yang sukses? Siapa Kak? Oh iya, kalau saya ini untuk sekarang ini ada satu orang, beliau ini salah satu pendiri clothing brand di Bandung bernama Uncle 347. Dia adalah Kang Deddy Darman. Jadi Kang Deddy Darman ini adalah salah satu founder dari clothing brand Uncle 347. Nah, yang menurut saya kenapa saya mengidolakannya yaitu cara pola pikirnya sih. Beliau ini kan orangnya itu
punya pola pikir yang idealis. Jadi apapun yang dia inginkan itu harus tercapai. Tapi dia ini juga dibarengi dengan pola pikir yang realistis. Jadi apakah hal ini itu akan bisa tercapai? Kalau enggak ya udah, kalau bisa itu ya diusahakan bisa gitu. Jadi nah dalam membangun clothing brand itu juga gampang ya. Iya, nggak gampang. Apalagi kan clothing brand ini kan sudah ada sejak tahun 97. Jadi berarti udah lama banget ya Kak ya? ya di mana industri distro baju itu di tahun tersebut tuh, apalagi di Indonesia ya, itu sangat jarang banget ditemuin. Nggak kayak sekarang, itu kan udah banyak kan. Kalau sekarang kayak industri baju itu udah banyak. Nah, yang saya salut dari Kang Deddy ini adalah konsistensinya sih, membangun angka 347 dari tahun 97 sampai sekarang itu masih eksis sampai diekspor ke luar negeri. Itu menurut saya yang gila sih, keren banget ini orang itu sih Kak. Jadi kayak Arif itu miss banget sama seorang Denny Darman itu. Iya. Berarti berpengaruh besar sekali ya ke dalam diri kakak ya? Iya, untuk kehidupan saya sih, untuk apalagi untuk konsistensi dalam setiap hal sih, itu sih yang Oke, baik. Terima kasih Kak Rifki. Kalau tokoh dunia yang aku idolakan sih Maudy Ayunda. Kalian paling nggak asing kan dengan nama Maudy Ayunda yang kemarin nikah itu dengan kokoh Korea. Dia itu mahasiswi lulusan Universitas Stanford yang dari Inggris, yang di Inggris. Itu dia udah cantik, pinter, seorang pemain film, seorang penyanyi. Dia tuh yang benar-benar gigih, ulet dengan apapun yang dia sedang jalanin. Sampai sekarang dia udah nikah, dan aku dengar sih dia jadi pembicara termuda di Indonesia. Keren banget ya. Kayak baik kakak di sini udah menjelaskan kenapa mengidolakan tokoh-tokoh yang ada di dunia ini yang udah sukses. Pasti kalian yang di rumah juga pasti punya dong tokoh dunia sukses yang kalian idolakan. Komen di bawah ya. Jadi banyak banget ya kan ternyata tokoh-tokoh dunia yang sukses itu yang mereka tuh punya tekad, tujuan, niat untuk menggapai kesuksesan itu sendiri. Jadi kita ya pantas gitu mengidolakan mereka, nggak yang semena-mena kita karena dia ganteng atau apa, kan karena dia usahanya agar menuju kesuksesan. Oke, baik. Kan dari empat ini nih, karena punya model personality plus, mana sih yang cocok nih menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang yang sukses dari 4 personality plus ini? Yang cocok tuh yang gimana sih, yang orang sukses atau entrepreneur yang sukses itu harus gimana sih Kak? Punya sifat model personality plus itu yang harus gimana? Coba kalau dari Kak Windu gimana? Kalau dari aku sih untuk 4 personality yang untuk sukses untuk seorang entrepreneur itu mungkin ya berbeda-beda ya. Kalau menurut aku sendiri itu melankolis, karena tipe kepribadian yang suka bersikap rapi, teratur, terencana, dan juga mempertimbangkan sesuatu dengan melihat hal-hal kecil. Dan juga secara penampilan ya rapi, bajunya nggak kusut, terus sepatunya bersih, barang-barang bawaannya itu tertata rapi. Dan juga tipe ini tuh orangnya termasuk orang yang pandai dan cerdas. Kayak baik. Berarti yang seorang entrepreneur itu juga harus berpakaian rapi, yang tidak kusam, yang tidak sembarangan pakai itu ya kayak. Jadi kita enak dipandangnya gitu ya, menjadi orang yang ternama, sukses, jadi entrepreneur gitu ya kayak. Kayak baik, terima kasih Kak Windu. Kalau menurut Kak Niko nih dari 4 personality plus ini, yang cocok tuh yang mana sih dari 4 ini? Oke, jadi sebenarnya kalau menurut aku nih dari 4 personality itu tuh bukan faktor utama gitu buat kita bisa jadi seorang entrepreneur, tapi kembali lagi kalau ditanya mana sih yang lebih enak buat jadi pengusaha gitu, sifat yang mana, personality-nya tuh yang mana tuh kalau aku pribadi lebih ke yang koleris sih, karena kalau dilihat itu dia udah punya istilahnya basic buat jadi pengusaha.
dia tuh punya sikap yang independen, tegas, terus dia punya sifat yang keras gitu, keras pada lebih ke serius sih, bukan keras, serius untuk menjalani sesuatunya ya Kak ya. Baik, baik, terima kasih Kak Eriko. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu ya emang sifat itu bukan jadi faktor utama ya Kak. Yang penting dari dirinya masing-masing, mempunyai niat, tekad, usaha, tujuan intinya ya Kak ya. Oke. Dan doa pastinya. Oke, kalau Kak Rizka gimana nih? Kalau aku ya, menurut aku sih dari 4 tipe itu seperti yang dibilang sama Kak Erik ya, itu bukan menjadi satu faktor untuk menjadi seorang entrepreneur. Tapi kalau untuk menurut aku sih sifat yang apa sih Personality plusnya ya, itu yang kakak gimana tuh? kalau aku sih lebih ke koleris sih, karena apa ya, menjadi seorang entrepreneur tuh harus pertama mempunyai mental yang kuat. Terus kalau nggak mempunyai mental yang kuat tuh kayaknya nggak bisa menjadi seorang entrepreneur. Karena kalau menjadi entrepreneur harus bisa apa sih namanya, bisa ini sih menjadi seorang yang dapat memimpin atau mempunyai sifat yang tegas untuk menjadi pemimpin. Menjadi orang yang sukses ya kayak harus menjadi orang yang tegas juga ya kayak untuk menjalani sesuatunya ya kayak Baik, terima kasih Kak Rizka. Kalau Kak Rifki dari 4 personality plus ini nih yang cocok jadi entrepreneur tuh yang mana sih Kak? Oh iya, sebenarnya saya setuju dengan perkataan Kak Erik tadi ya. Kalau seorang untuk menjadi seorang entrepreneur itu tidak sebenarnya dari 4 personality itu bisa semuanya. Tapi menurut saya yang paling cocok untuk menjadi seorang entrepreneur itu dari personality yang sanguinis sih. Soalnya dari karakter sanguinis ini dia memiliki karakter yang mudah bergaul sama optimis. Nah, dari kedua karakter ini merupakan ya syarat bukan syarat siapa ya merupakan untuk ya syarat untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Karena kan kalau untuk menjadi seorang entrepreneur itu dia harus bisa bergaul dengan orang baru, menjalin relasi, menambah teman baru, rekan baru, kolega baru gitu kan. Jadi kan kalau karakter sanguinis itu kan sudah memiliki hal tersebut. Nah, di samping itu dia kan mempunyai sisi yang optimis ya, untuk membangun sebuah bisnis yang bagus itu seseorang itu harus optimis gitu. Dia harus yakin akan apa yang didalaminya, akan apa yang akan dihadapinya, itu dia itu harus siap gitu kan. Kalau menurutku kan sebuah entrepreneur yang sukses itu adalah seseorang yang menjalankan bisnisnya tapi dia itu tidak ada di dalamnya. Meskipun dia tidak ada di dalamnya, itu bisnis itu tetap jalan. Begitu Oh sih. ya benar-benar. Itu sih yang Oke baik Kak Rifki, terima kasih. Kalau menurutku sih ada 5 personality plus itu yang aku sama kayak Kak Windu itu melankolis. Karena orang melankolis itu yang punya sifat melankolis itu udah gigih, teliti, rapih ya kayak iya. Jadi orang sukses itu bukan semena-mena kayak yaudah gue sukses nih, enggak dong, pasti punya yang kayak ya pastinya niat, doa, balik lagi yang tadi udah kita omongin. Pasti orang sukses itu bukan orang yang punya nama doang, yang pastinya itu di balik semuanya itu dia ada usahanya. Oke baik, ke topik selanjutnya aku mau bahas tentang karisma atau inner beauty nih. Jadi menurut kakak di sini karisma atau inner beauty itu apa sih Kak? Kalau dari Kak Rizka gimana nih? Karisma atau inner beauty? Kalau menurut aku ya, karisma itu aura atau pesona seseorang sih yang membedakan dia sama orang lain. Terus kalau inner beauty itu kecantikan dari dalam hati sih. Ya, jadi bukan hanya fisik. iya, bukan hanya fisiknya tapi hatinya juga harus cantik ya, harus baik jasmani dan rohani. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Kalau menurut Kak Rifki, apa sih yang kakak tahu tentang karisma atau inner beauty? oh iya. Menurut saya, karisma itu adalah sebuah kepribadian yang berupa wibawa. Nah, wibawa ini kan yang ada dalam diri kita sendiri untuk
membuat seseorang itu nyaman dan segan kepada kita. Nah, karisma itu juga adalah aura yang memikat dan mempesona seseorang. Jadi menurut saya untuk mendapatkan karisma itu seseorang itu harus memiliki kepercayaan diri memiliki kepercayaan diri, karena kalau dalam sebuah pemimpin itu dia tuh harus memiliki karisma. Jadi dia itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena dia itu harus percaya akan apa yang akan dipimpinnya, itu sih kan. Oke, kalau inner beauty? Ya, kalau inner beauty itu menurut saya itu pancaran kecantikan dari dalam hati sih. Dalam hati seseorang dan luar fisik seseorang. Iya, jadi ya, kita tuh nggak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita bisa merasakannya secara langsung. Ya. Baik, Kak. Terima kasih Kak Rifki. Kalau menurut Kak Windu, apa sih yang Kakak ketahui tentang karisma inner beauty? Menurut aku sendiri sih soal inner beauty atau karisma itu sesuatu yang terpancar di diri kita sendiri, dan itu secara alami sih menurut aku. Gak dibuat-buat ya Kak? Iya, nggak dibuat-buat, kayak nggak terlalu apa sih, kayak penampilan kita itu apa adanya gitu, tapi dipandang orang itu enak gitu. Kayak misalnya walaupun kita pakai pakaian yang walaupun murah ya, dan dilihat orang itu wow, kok cantik ya pakai baju itu. Iya, padahal itu dari diri kita sendiri aja ya, memancarkan ya Kak. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih Kak Windu. Kalau menurut Kak Eriko nih, apa sih Kakak ketahui tentang karisma atau inner beauty? Oke, kalau untuk aku nih yang karisma ya, karisma itu tuh kayak daya tarik seseorang buat menarik people atau orang-orang sekitarnya gitu. Jadi itu biasanya tercermin di sikap dia, kayak kepemimpinan dia, terus kayak dia punya kekuasaan gitu di sekitar dia gitu. Itu yang karisma. Terus untuk yang inner beauty itu lebih ke kayak kecantikan sejati yang dimiliki seseorang gitu. Kan kalau misalnya dari luar nih kita lihat ada orang cantik banget gitu, tapi kita nggak tahu dalamnya gimana ya Kak. Iya. Dan- Jadi harus cantik luar dalam, jasmani dan rohani. Iya. Ya, baik. Terima kasih Kak Eriko. Kalau menurut aku karisma atau inner beauty itu dua kata yang sangat-sangat subjektif, dan kita tuh nggak bisa nilai kita punya inner beauty atau kita punya karisma. Jadi orang yang mendefinisikan kita sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa kan ya nilai diri kita sendiri. Misalnya kita nilai, enggak, aku orangnya begini, ternyata orang nilainya enggak, kamu orangnya nggak begitu gitu. Jadi orang yang bisa nilai kita sendiri ya Kak ya. Iya. Jadi kalau menurut kalian di rumah apa nih yang kalian ketahui tentang karisma atau inner beauty, komen di bawah lagi ya. Jangan bosan-bosan untuk komen di bawah. Oke, dari keduanya nih Kak, menurut Kakak sifat atau Kakak mendefinisikan orang itu yang gimana sih yang menurut Kakak punya karisma atau inner beauty? Gimana Kak Windu? Kalau menurut aku sih dari cara dia memperlakukan orang sekitar. Oh iya, jadi cara orang itu memotret ya, Iya. memotret orangnya tuh gimana sih gitu ya. Jadi kalau kita ditreat baik dengan seseorang kan kita bisa mengasih feedbacknya ya kayak yang baik. Kalau menurut Kak Eriko, gimana sih Kak? Oke, jadi kalau orang yang punya karisma atau inner beauty itu menurut aku ya itu bisa kita lihat atau tercermin itu pada perilaku, sifat, sama cara bersikap dia gitu. Cara ngomongnya ya Kak ya? Iya. Pasti bisa kita lihat gitu. Oke, baik. Jadi semua orang tuh nggak bisa juga dari sikapnya doang, cara ngomongnya juga ya Kak ya. Keseluruhannya. Iya, yang penting keseluruhannya dia gimana. Oke, terima kasih Kak Eriko. Menurut Kak Rizka, gimana sih? Kalau menurut aku sih ini apa ya, yang membawa pengaruh positif sih untuk orang-orang di sekitar ini. Iya, harus positif vibes ya Kak ya. Kalau kata anak-anak milenial zaman sekarang, positive vibes itu juga berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Jadi kalian nggak boleh membawa pengaruh negatif kepada teman-teman, keluarga, atau ya orang sekitar kalian. Oke, terima kasih. Sekarang menurut Rifki, gimana tuh? Iya kan, kalau orang yang mempunyai karisma itu kan mereka itu sangat bermartabat ya atas
sikap dan aura yang mereka miliki. Jadi menurutku tuh meskipun kita baru melihat nih orang yang baru ini, tapi kita tuh udah merasakan oh orang ini punya karisma yang tinggi nih. Meskipun kita baru kenal, kita baru melihatnya hari itu juga. Karena ya sama sih karisma, hampir sama sih karisma sama individu itu bisa kita rasakan gitu meskipun kita baru bertemu dengan orang tersebut gitu. Oke, baik Kak Rifki. Kalau menurut aku sih nggak beda jauh ya sama kakak-kakak di sini ya. Cara mengetritnya, cara bercakapnya, cara kita juga harus mengasih feedbacknya kepada mereka. Memang kita nggak bisa menilai seseorang secara langsung gitu kan. Tapi kita juga bisa menilai seseorang tuh apa sih, dari cara dia ngomong, dari cara dia jalan juga bisa ya. Bisa. Iya, kan banyak ya sifat-sifat orang tuh zaman sekarang yang dianya diem, tau-taunya begini gitu kan, atau kan istilahnya bermuka dua. Ayo, siapa yang di sini muka dua? Gitu aja. Muka dua. Oke baik. Selanjutnya, aku juga mau nanya nih, bagaimana sih upaya kalian nih, kakak-kakak di sini, agar bisa atau mempunyai karisma atau inner beauty itu sendiri? Menurut kalian gimana? Oh iya, menurut saya itu sebuah karisma atau inner beauty itu bisa kita usahakan, bisa kita dapat melalui cara-cara yang sederhana sih menurut aku, seperti kita harus murah senyum kan, karena kan kalau kita itu murah senyum itu kan menandakan kalau kita itu sedang bahagia gitu. Nah jadi kalau kita murah senyum kepada orang lain itu kita kan secara langsung membagikan kebahagiaan kepada orang lain gitu kan. Lalu ada percaya diri, jadi kita itu harus percaya diri begitu atas kekurangan yang kita miliki gitu. Jadi ketika kita mencari kejelekan itu maka kita juga akan mendapatkan kejelekan juga. Tetapi ketika kita mencari kebagusan itu kita juga akan mendapat kebagusannya itu. Nah, kebagusannya itu yaitu dengan cara kita menghargai kekurangan yang kita miliki. Nah, ketika kita menghargai apa yang kita miliki itu akan membuat diri kita itu lebih bermakna gitu. Lalu itu ada melakukan sesuatu itu dengan tulus gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu itu kita itu harus tulus tanpa terbebani. Jadi hal ini itu akan memperkuat inner beauty kita. Jadi karisma ya. Ya, lalu yang terakhir itu ada berterima kasih sih. Pada diri sendiri. Ya, berterima kasih pada diri sendiri dan orang lain. Ya meskipun hal ini terdengar ya cukup sepele sih, tapi dengan ucapan terima kasih ini kita itu memberikan impact yang sangat besar loh pada orang di sekitar maupun di kita sendiri. Karena kalau kita memberikan terima kasih kepada orang lain tuh kayak orang lain tuh akan merasa dihargai gitu, merasa dirinya itu ya berguna begitu sih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Rifki. Kalau buat Kak Rizka gimana nih upaya kakak agar kakak tuh bisa mempunyai inner beauty atau karisma? Kalau dari aku sih apa ya? Pertama sih memperbaiki diri sih. Terus apa ya? Nggak merasa insecure sama kekurangan dari dalam diri kita, karena apa ya? Karisma atau inner beauty kan ini kan pesona kita yang sudah kita miliki dari bawaan atau dari lahir kan. Jadi apa sih menghargai aja yang ada, apa yang ada dalam diri kita. Jadi nggak usah merasa kok aku kurang cantik ya, kok dia ini cantik, kok aku kayak gini. Jadi apa ya, terus memperbaiki diri sama lebih menghargai diri sendiri aja. Oke, terima kasih Kak Rizka. Kalau Kak Windu, gimana sih upayanya? Kalau aku sih cukup bersyukur apa yang diberikan. Itu misalnya kayak gini kan, kayak aku nih kan rendah itu, kayak nggak usah merasa minder sama yang lebih tinggi. Jangan merasa insecure ya. Ya, benar sekali. Nggak boleh insecure. Iya, tidak boleh insecure Harus ya. bersyukur apa yang diberikan. Iya, benar. Kalau Kak Eriko, menurut Kak Eriko upaya agar kakak tuh
mempunyai karisma atau inner beauty. Oke, jadi secara konsep kan tadi udah dijelasin kalau karisma atau inner beauty itu tentang sikap kita, perilaku kita, dan cara kita berperilaku, cara kita bercakap gitu kan. Nah itu tuh semuanya tuh berawal dari dalam diri. Nah, terus untuk kita membangun karisma atau inner beauty itu kita bisa mulai dari yang pertama pasti untuk bisa kita membangun diri itu kita harus punya kedekatan sama yang kuasa gitu. Kalau karena kita nggak punya itu kita nggak punya pedoman gitu. Jadi kita nggak bakal bisa. Jadi terus yang kedua adalah tentang habit atau kebiasaan. Nah kita tuh perlu membangun kebiasaan yang istilahnya positif lah, biar kita bisa habit kita tuh kebawa ke perilaku kita, ke sikap kita, ke cara bercakap kita gitu. Oke, baik ya kayak gitu. Kalau menurut aku sih ya sama, nggak jauh beda. Kayak Kak Rifki bilang, berterima kasih ke diri sendiri, jangan insecure. Jadi kita tuh mengetahui kalau kita punya inner beauty atau karisma. Buat kalian yang di luar sana di rumah, jangan pernah merasa insecure walaupun kalian tuh begini, kalian nggak boleh. Semua manusia itu gak ada yang sempurna, bener nggak Kas? Iya, bener. Bener kan ya? Jadi kita tuh nggak boleh merasa insecure, terus kita juga harus berbuat baik kepada seseorang walaupun seseorang itu berbuat jahat kepada kita. Yeah. Gitu, setidaknya kita berbuat baik dulu lah kepada seseorang, dan juga kita harus sering-sering berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah kuat menjalani semuanya. Iya, dan jangan lupa berterima kasih juga ke orang, itu tuh sangat penting. Jadi ini love yourself guys ya. Jadi kita itu ya kita nggak ada yang tahu, semua orang mungkin punya inner beauty-nya sendiri, punya karismanya sendiri ya kayak. Oke baik, cukup sampai di sini talk show podcast kali ini. Seru banget ya kayak membahas kesuksesan, membahas tokoh dunia yang sukses, membahas inner beauty, karisma. Jadi kita punya banyak pelajaran yang kita bahas di talk show podcast kali ini. Untuk kalian jangan bosan-bosan ya, harus tonton sampai dari awal sampai habis, nggak boleh di skip. Ini sangat berpengaruh ke kalian juga ya. Iya,